Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk terbaik, sekaligus Allah menjadikan kita sebagai umat terbaik, maka mari terus berusaha untuk terus beramal dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, dan diridhai oleh Allah. Maka kita akan menjadi orang yang baik di mata manusia dan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang kita pelajari hari ini adalah di antaranya untuk menjadi istri terbaik, maka mari kita kemudian menjadi orang yang taat kepada suami. Apapun perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat, mari kita ikuti dengan sami'na wa ata'na. Bukan berarti kita menjadi budak terhadap suami, tetapi kita ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mari berusaha agar kita menjadi yang terbaik di hadapan suami. Yang kedua adalah mari kita biasakan membahagiakan suami ketika berada di rumah. Insya Allah suami juga akan merasa bahagia dan merasa selalu merindukan istrinya dimanapun dia berada. Yang terakhir, mari kita biasakan menjaga harta suami dan menjaga diri ketika suami tidak berada di rumah. Walaupun begitu, tentu suami juga harus menjaga diri dan memperbaiki diri. Maka kata Rasulullah SAW, yang membahagiakan itu ada 3, atau ada dalam hadis yang lain disebutkan ada 4. Satu adalah mari mendidik istri agar menjadi wanita salihah. Ketika kemudian kita tidak mampu mendidiknya, maka arahkan dia untuk mengikuti kajian dan pengajian. Dengan begitu dia punya ilmu dan faham agama, dia akan berusaha dan berupaya untuk menjadi istri salihah. Yang kedua, suami harus menyiapkan rumah yang baik buat keluarganya. Dan itulah yang dipraktekkan di negara Mesir, di Arab Saudi. Sebelum menikah pun sang calon mantu harus kemudian memiliki rumah, kolam renang, agar nanti kemudian pasangannya atau istrinya betah di rumah. Maka siapkan rumah terbaik buat pasangannya, insya Allah itu juga akan menyenangkan. Yang ketiga, tentu harus punya kendaraan, sehingga kemana-mana tidak sekedar berjalan kaki, tetapi ada kendaraan yang bisa digunakan. Dan yang keempat, dalam hadis yang lain adalah siapkan tetangga yang baik, karena istri akan ditinggal di rumah ketika suami bekerja di luar. Maka suami bertanggung jawab juga untuk kemudian menyiapkan tetangga yang baik bagi pasangannya, sehingga dia selalu merasa nyaman berada di tempat ketika suami bekerja di luar rumah. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat mengakomodasi kepentingan rohiyah, kepentingan badan, termasuk kepentingan logika dan akal kita, sehingga segala-galanya berjalan dengan baik. Maka yang berkaitan dengan dunia dipenuhi, yang berkaitan dengan akhirat dipenuhi, yang berkaitan dengan hati pun dipenuhi. Insya Allah itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bukankah dalam doa sering kita membaca doa, ya? Doanya itu adalah, ya Allah, perbaiki dunia saya yang menjadi tempat tinggal saya. Ya Allah, perbaiki agama saya yang menjadi sumber pegangan hidup saya. Dan terakhir, perbaiki akhirat saya dan yang menjadi tempat tinggal saya selama-lamanya. Ketika ini semua diperbaiki, insya Allah bahagia dunia dan pasti selamat akhirat. Itu mungkin sebagai kesimpulan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.